wabarakatuh. Kita terima Allah, alhamdulillah. Karaos, kurang karaos begini amal mahat kita kajian tauhid serta Ustaz Asep Jumhur. Alhamdulillah hanya terus muncul di Bayi Mendoa sedayanya. Ayah saudara anu dari Duken painten program sibuk insyaallah orang ngeliat dikret sa siaran sabeuneureun insyaallah painten majelis tasket ketuanya ini manawian mangga apa kenceleng geundi kenceleng kemarin teh stok kenceleng kenceleng di hirup geundi insyaallah anjing palitan oke para warga sadayana di mana wae ayana insyaallah ya pada ilmu dari ngamal pesantren mana di kalaukeun wae ka rekening anu parantos di catat dina paketnya paket insyaallah. Bituna mangga urang giat deui urang cumankeun deui setiap santri diwajibkeun ngagaduhan kenceleng kosong 100 isi di stok gitu kan. Alhamdulillah panitan atau siswakeun di kosong terus aya sabaraha ibu-ibu nu rajin mah ibu-ibu alhamdulillah Ustaz. Ibu-ibu rajin di Nur ya Allah kasadayana ka muslimah para terus kumatos. Sakitu pinten bewara atau ngaji mangga anu aya waktos di atas pinten di Ciherang. Ustaz, tafadhol. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Hadirin wa iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke sini dicatat sebagai amalan sholihan makbulan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa rahimakumullah, izinkan dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin tentang mahabbatullah. Yang mana kemarin kita belum selesai dan kita lanjutkan untuk episode yang kedua ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan, yaitu
tanda-tanda cinta. Kemarin sudah dibahas bahwasanya ketika seseorang cinta itu memiliki tanda-tandanya. Kalau tidak nampak tanda-tanda cinta, berarti cintanya palsu, begitu ya. Atau dia ingin mempermainkan cintanya. Ketika dia mengungkapkan rasa cintanya, tapi tidak nampak tanda-tandanya, berarti cintanya palsu. Atau dia ingin mempermainkan saja, PHP. Nah, ciri yang pertama, dan kemarin sudah disinggung, ya, yang pertama adalah kasratul dzikr, selalu mengingat-ingat. Kalau orang yang sedang mencintai sesuatu, biasanya selalu ingat kepada sesuatu yang dia cintai. Di mana saja, kapan saja, yang diingat-ingat hanya itu saja. Selalu ingat kamu, belum kadulu benda karasa, dahar kemirasa, lalu bagaimana saya terkira dalam bahasa dan gembira. Jadi selalu ingat kamu. Nah, ketika seseorang dilanda cinta itu rasanya manis kalau menyebut namanya. Jadi kita senang menyebut-nyebut namanya. Lidah kita ini terlalu manis ketika menyebut namanya. Jadi sehari saja tidak menyebut namanya terasa kering gitu ya lidah kita. Ngegeber di dalam bibirnya, mesti nyebut maneh-maneh. Kemudian surat yang datang darinya berkali-kali dia baca tanpa merasakan bosan. Mana nama terusum ke surat kan berdalam begitu. Sok ngomong jangan menjawani suratan kan gitu. Nah, ketika kita menerima suratnya, kita terbosan-bosan. Bahkan surat lagi berlaku kertas khusus ya, bukan kertas biasa gitu ya. Yang saya singkat kelas ini, warna pink gitu ya. Nah, ia akan berlama-lama bersamanya, baik bertemu langsung ya, atau tatap muka maupun daring ya, atau luring ya, atau zoom meeting gitu ya. Dia akan senang berlama-lama. Kemudian bila ada panggilan darinya, dia dengan sigap dan cepat dia menyambutnya. Jadi lamun kirining sahabat lewat gitu ya. Dia cepat-cepat menyambutnya. Itu menunjukkan bahwa dia sedang dilanda cinta. Jadi selalu senang, selalu mengingat-ingatnya, senang berlama-lama dengannya, gitu ya. Sopak, bentar ya. Ini nuker bobogohan antara karasa waktu teh. Gitu ya. Saja itu aja cetek. Tadi saya dilihat di GBLA ya, di GBLA. Saya muter-muter, ternyata ada beberapa pasangan gitu ya. Dan terombah-ombah dirinya kan. Jadi dia tidak terganggu dengan suasana di rumah. Jadi seakan-akan dunia itu miliknya, yang lain kontrak. Cek orang nggak cangkel ini, tapi karena senang berlama-lama. Kemudian ketika ada kiriman suratnya dari seseorang, dan tulisannya butut, kita berusaha untuk membacanya. Saat ada tulisannya butut ke hati, kita berusaha untuk mengartikannya, menerjemahkannya, mentafsirkannya. Gitu. Itu ciri yang pertama, selalu mengingat-ingat. Nah, hadirin wa rahimahkumullah.
Begitu pula semestinya bila kita mencintai Allah, lidahnya selalu basah dengan zikir kepadanya. Makin banyak menyebut asma Allah, maka makin berkembang cinta kita kepadanya. Jadi indikator dia cinta kepada Allah itu lidah itu selalu basah dengan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan memang setiap hari kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tidak terlepas dari zikrullah. Bayangkan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi, kita berlindung kepada Allah. Keluar kamar mandi, ghufranaka, mohon ampun kepada Allah. Mau makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana. Tidak terlepas dari mengingat Allah. Masuk ke masjid, bismika Allahumma ahya wa amin. Keren, gimana? Nah, lidah kita senantiasa basah dengan zikrullah. Ada teman saya Pak, teman kuliah waktu itu orang Thailand. Orang Thailand, dia itu masalah Bismillah itu ya, saya saksikan ya. Muka mata Bismillah, ngoncikeun, ngedepan Bismillah, ngoncikeun Bismillah. Setiap gerak dia Bismillah. Saking Allah nama ya, jadi indah lagunya itu mungkin mengucapkan Bismillah. Jadi setiap gerakan itu dia Bismillah. Nah, apalagi Allah menilai banyak mengingat itu bagian daripada ibadah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Dan orang munafik sedikit sekali zikirnya. Tadi waspadai. Ya. Orang munafik itu sedikit sekali zikirnya. Saya sekat punya Pak. Lamun nampakuran ciri-ciri orang munafik. Kan ciri orang munafik itu lamun sholat males, tadinya dikir saleti, ngomong sok aya campur ngawadu menjanji, ingkar, apalagi mau diamanatan, kiana dipikir-pikir, nah asa araya itu jadi munafik. Pantas Umar bin Khattab nanya ke Huzaifah itu sahabat Rasulullah yang mencatat orang-orang munafik, penjaga rahasia. Tapi karena harus ke Huzaifah, ya Huzaifah, adakah aku dalam catatanmu? Nah, hariwan dirinya termasuk ke dalam golongan orang munafik. Sedikit sekali orang munafik itu sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kekasih kita telah mengirim surat kepada kita sebanyak 114 surat dan 6.236 ayat. Allah kirimkan surat itu. Kira-kira bagaimana sikap kita dengan surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita senang menyambutnya? Apakah kita senang membacanya? Nah, berapa kadar tilawah kita ini menjadi ukuran kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah tentu saja
berusaha semaksimal mungkin untuk memahami. Tadi ya, ketika seseorang ngirim surat, walaupun catatannya, tulisannya jelek, dia akan berusaha memahaminya. Nah, begitupun Allah mengirimkan surat kepada kita, yang suratnya luar biasa ya. Tentu kita akan berusaha untuk memahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, alamat al-hub yang kedua itu al-ijab. Al-ijab itu mengagumi. Orang yang cinta biasanya selalu mengungkapkan rasa kekagumannya. Kagum tentang apa? Kecantikannya, kesalehannya, apa? Kebaikannya, gitu ya. Kasih sayangnya. Walaupun cinta itu ada dua, ada cinta karena, ada cinta walaupun. Apa itu cinta karena dan cinta walaupun? Cinta karena itu, Bapak cinta kepada si Bapak kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik. Kalau tidak ada yang menarik, duka. Ada sesuatu yang menarik. Betul tidak, Pak? Itu cinta karena. Itu cinta karena. Nah, setelah Bapak menikah, maka berubah. Cinta karena menjadi cinta walaupun. Bahwa sebelum nikah Bapak cinta kan karena rambutnya panjang, karena irungnya mancung, ya, karena gadolnya juga nong sabelah, gitu ya. Karena, tapi kesedikah cintanya berubah, bukan cinta karena, tapi cinta walaupun goreng ada, walaupun belikan, walaupun gede amat, curhat dia. Rahasia. Nah itu cinta yang sebenar-benarnya. Karena ya itu Pak, kalau mengandalkan cinta karena itu tilor bogen bosan Pak. Tilor bogen bosan karena ada titik jenuh di situ. Kenapa cinta jadi langgeng? Karena cinta walaupun dan akhir nama ya, akan menemukan titik lemah dari masing-masing pasangan. Kenapa kita cinta walaupun orang kan menyadari orangnya boga kekurangan. Ketika istri punya kekurangan, apakah Bapak tidak punya kekurangan? Apakah kita tidak punya kekurangan? Sama, kita pun punya kekurangan. Disitulah saling memahami bahwa kita saling melengkapi dari kekurangan itu. Makanya walaupun A, walaupun B, walaupun C, tetap saja kewajiban kepadanya. Nah, walaupun demikian adanya kelemahan-kelemahan itu, kekurangan-kekurangan itu, tapi Bapak selalu mengaguminya dan mengungkapkan kekagumannya. Kemudian menceritakan yang baik-baiknya saja dan melupakan keburukan-keburukannya. Saya sangat waspadai ketika ada orang pun kan, ada seorang laki-laki menceritakan aib istrinya, atau ada seorang perempuan menceritakan aib suaminya. Ini waspada. Ibrahim alaihissalam suatu ketika datang kepada istrinya Ismail, istrinya yang pertama. Jadi Ismail itu menikah berapa kali ya? 2 kali. Nah, dengan istrinya yang pertama, Ibrahim datang nanya kepada istrinya Ismail itu. Siapa namanya? Istri Ismail yang pertama siapa namanya? Bu Ismail. Benar saya sadari. Nah,
suamimu. Ternyata istrinya yang pertama itu menceritakan keburukan Ismail. Apa kata Ibrahim? Titip salam kepada Ismail ya, dan sampaikan kepada dia, tolong ganti ambang pintu. Ganti ambang pintu. Jadi ketika orang mau masuk itu kan masuk melalui ambang pintu. Ini bahasa isyarat dan ditangkap oleh Ismail. Yang dimaksud adalah mengganti ambang pintu itu adalah menceraikannya. Surti Ismail kemudian diceraikanlah dan menikah dengan istri yang kedua, dan istri yang kedua adalah istri yang solehah. Gitu. Makanya waspada. Karena orang yang cinta, dia senang menceritakan yang baik-baiknya saja, Pak. Makanya wajar terpantas ketika ada teman kita menceritakan kebaikan istrinya atau menceritakan kebaikan anaknya. Wajar. Karena dia cinta. Ayah tadi menceritakan pada kejelekan istrinya, menceritakan kejelekan anaknya. Anak saya mau ampun, aku mah itu kerbelat deh. Pelaku. Dia karap gitu kan. Tinggal kasahatnya, tinggal saksa. Maksudnya mereka menuduh ke istrinya gitu kan. Padahal istrinya kan nikahi dia. Nah, pokoknya di mata orang yang cinta itu adalah dia yang paling top, dia yang paling hebat, dia yang paling luar biasa, luar menandingnya. Sehingga dia akan mencari kekurangan yang lain dalam rangka mengukuhkan kehebatan yang dia cintai. Orang lain itu tidak akan sesempurna yang dia cintai. Mau mangih lah. Model istri saya mah gitu. Padahal betul loh sebetulnya. Cuma matanya terbatas gitu. Kan satu ketika ada seseorang yang berkata kepada seorang ulama, ya saya aku menemukan kekurangan istriku. Rasanya di luaran itu lebih cantik, lebih menarik daripada yang di rumah. Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Rajin nyebor. Hari orang sedang nyebor, jadi garing lah. Gitu. Maka kita sering nyebor. Tinggal bertumbuh. Nah, kata seorang saya itu, ya, kalau kamu lebih melihat di luar lebih cantik, coba cicing di imah. Ya. Cicing di imah. WFH lah mencek bahasa ya. WFH 40 hari tong keluar imah. Nah setelah 40 hari mah udah ke mana gitu ya. WFH ditanya lagi sama saya, kemarin ke saya, bagaimana pendapatmu tentang istrimu? Kata dia, istri saya paling cantik sih, paling luar biasa. Kenapa Pak? Karena pandangan itu ya, ketika diulang itu akan menarik. Keburukan itu akan nampak menjadi baik ketika keburukan itu diputar diulang-ulang. Atau sama. Jadi ada sebuah psikolog, ya, jadi menayangkan perbuatan buruk. Bila ada jahat buah poe, akhirnya apa? Keburukan itu menjadi sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Makanya kayak dia mainstream begitu. Keburukan diputar, diulang-ulang, diberitakan terus sehingga menjadi klaim kebaikan. Itu yang baik. Kenapa? Karena diputar, diulang-ulang. Gitu.
kenapa seorang direktur tertarik dengan sekretarisnya? Dan durasi waktunya lebih banyak dengan sekretaris daripada dengan istrinya. Makanya terjadilah di situ skandal jebret. Karena saling bertemu. Maka ketika saling ketemu itu waspadalah. Makanya budaya hijab kan, budaya hijab ternyata yang paling utama hijab keimanan. Nah, jadi karena di mata dia itu dia yang paling menarik, tidak ada kekurangan, sehingga apa? Ibarat semut di seberang lautan nampak, sementara gajah di pelupuk mata tak nampak. Jadi kebaikan istri itu, sehingga kebaikan yang kita cintai itu, sehingga tidak ada celak sedikit pun. Tapi pikirnya itu cinta mati, Pak. Cinta sehidup semati kita tak. Kalau mati gua tahlil. Nah, bagaimana dengan kekaguman kita kepada Allah? Allah tidak memiliki celah sedikit pun. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kecil, jabatan kecil, kecerdasan kita kecil, dunia kita kecil. Semua kehebatan itu tertuang dalam asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya, kenapa kita kurang mengaguminya? Ketika orang melihat lukisan Mona Lisa, luar biasa terkagum-kagumnya dengan kecantikannya. Ketika melihat Menara Eiffel, terkagum-kagumlah. Ketika melihat robot yang bisa berjalan dan melayani manusia, betapa terkagum-kagumnya kita, saking hebatnya. Sampai manusia menentukan ada 7 keajaiban dunia, termasuk salah satunya Borobudur. Tapi terkadang manusia lupa, tidak kagum dengan siapa yang menciptakan. Siapa yang ada bahasa kehabisan bahasa, saking kagumnya sampai kita kehabisan bahasa. Kita kagum terhadap manusia yang menciptakan, yang membuat Borobudur. Kita kagum terhadap manusia yang bisa menciptakan robot, yang bisa berjalan, yang bisa melayani manusia, yang bisa bergerak seperti manusia. Tapi kita lupa dan tidak kagum terhadap Allah yang menciptakan manusia. Manusia yang bisa membuat robot tersebut. Begitu hebat, begitu luar biasanya Allah, begitu hebatnya Allah. Nah, subhanallah, yang maha suci Allah, itulah yang akan keluar dari mulut orang yang beriman, yang mencintai Allah ketika melihat alam semesta ini. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Apalagi ada matahari, ada bulan. Matahari sama bulan. Saya yang kedua,
Yang ketiga, alamat umum yang ketiga adalah ridho. Karena cinta, maka apa saja yang diperbuat oleh kekasihnya akan diterima dengan penuh lapang dada. Apa yang diperbuat oleh kekasih kita, maka kita akan menerima dengan penuh lapang dada. Dicibit geser dulu, Pak. So, baheula dicibit dasar di beda dengan ayahnya. Padahal dicibit mau. Laku, diturunkan Pak. Ada yang laku kemana? Lalu siap. Ada sakit kepemilikan dan tolongnya. Ia menyerahkan segala pilihan kepada kekasih, seakan ia tidak memiliki pilihan. Mah, pada warna kumaha ya teh? Pak, pada warna kumaha ya teh? Ah, kumaha pan gitu Pak. Seakan-akan kita tidak punya pilihan. Padahal kami hayang warna sesuai keinginan kita. Usah beribadah kepada kekasih kita, maka mama apa sih yang enggak buat mama kan gitu. Ia senang sekali apabila diberi hadiah oleh kekasihnya, meskipun hadiahnya remeh-temeh, ya. Kemudian dia tidak mencela, jadi diberi nama sok sangajan, desa pira, desa barang, gitu. Karena bukan masalah jenisnya, bukan masalah nilainya, bukan masalah bendanya, bukan masalah barang, tapi apa? Kainatnya gitu. Apabila dimintai tolong, dia menyambutnya dengan penuh sukacita. Artinya kalau kita diminta bantuan, kita menyambut dengan penuh sukacita, itu. Nah, hadirin buat iman, kalau kita mencintai Allah, tentulah kita akan ridho terhadap apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita, terhadap alam ini. Apabila kita ditimpa kebaikan, kita pasti ridho kalau kebaikan. Tapi ketika ditimpa keburukan, nah ini masalah. Ridho. Seorang mukmin itu ketika ditimpa penyakit, dia akan ridho. Kenapa? Karena Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi guru namanya loh diberi kering teh apa ya? Alhamdulillah keringnya nggak malah ayah. Alhamdulillah hari paling banyak Pak. Malah orang nyebutkan di dalam lagi ada masa. Nah, saya capai orang macam gitu. Nah, manakala ditimpa penyakit, kita akan digugurkan dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa salah menyebutkan manakala kita tertusuk duri saja ketika demam tertusuk duri, maka Allah akan menggugurkan dosa kita. Manakala kita itu menerima ketentuan Allah. Apalagi lebih dari prototipenya Nabi Ayub lah. Nabi Ayub luar biasa diujinya oleh Allah, tapi sabarnya luar biasa. Bukan malah protes dan menuduh Allah tidak adil dan zalim gitu. Nah, Allah teh menikah bina-bina teh ka urang teh. Tinggali muka lapir mah baleungan. Usahana lancar. Ya, nah ari urang tahajud geus, baca Quran geus, ka masjid geus, tapi kieu nasib teh tobat aing mah. Moal ka masjid deui. Itu menuduh Allah. Ada Pak Ustaz, ini asli.
Kata Abi Uyun, wanita ini mungkin ada orang, saya ibu mah lamun keur bawa duit resep ke masjid teh, ke pengajian resep sholat khusyuk. Tapi ibu mah lamun teu boga duit hoream sholat teh, hoream ngaji teh, hoream ibadah teh, itu mah. Ya, tidak ridho terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ketika bermaksud baik kepada kita tidak selalu kebaikan yang ditimpakan kepada kita. Bisa jadi karena cintanya Allah kepada kita, Allah menimpakan keburukan berupa penyakit. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita, dosa kita terlalu banyak. Sementara ibadah kurang, makanan diskonskan kebanyakan. Makanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang munafik dan musyrik selalu suuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara seorang mukmin selalu berbaik sangka. Makanya aku heran dengan seorang mukmin, kata Rasulullah. Kenapa? Ketika ditimpa kebaikan dia bersyukur, tapi ketika ditimpa keburukan dia bersabar. Mana caranya seorang mukmin? Ditimpa kebaikan dia bersyukur, ditimpa keburukan dia bersabar. Bersyukur itu baik dan bersabar itu baik, kedua-duanya baik. Ayat Quran ini ajaran. Manisnya iman dan ridho Allah. Daqatul imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kalau di sini wa bi Muhammadin rasulan, hadis riwayat Muslim. Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Mamin muslimin aw insanin aw abdin yaqulu hina yumsi wa hina yusbihu radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'alallahi ayyudiyahu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengatakan pada waktu petang dan pagi apa yang dikatakannya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi, kecuali Allah wajibkan baginya meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Raditu billahi rabban. Ingat baheula ke SD. Ke SD guru sok ngajarkeun meme diajar tuh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sampai tambahan media nama wa bil Qur'ani imamau wa hukman. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang mengatakan ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi, maka wajib bagi Allah meridhoinya pada hari kiamat. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu hadis yang saya lupa lagi hadisnya itu. Jadi ketika ada seorang manusia yang mengeluhkan tentang nasibnya, mengeluh, nasib tidak kekiri, mengeluhkan ekonominya, mengeluhkan penyakitnya, mengeluhkan nasibnya. Iraha batur jika urang maka sama dengan dia mengeluhkan rohnya. Nah,
Allah berkata kepada orang itu, ketika seseorang mengeluhkan rohnya, cari Tuhan selain Allah. Keluar dari kolom langit ini. Diusir Pak, lamun orang diusir dari kolom langit, mereka kolom mana Pak? Tidak ada ruang, tidak ada tempat yang tidak dimiliki oleh Allah. Semuanya milik Allah, mereka mana? Cari tempat yang bukan milik Allah. Lamun orang terido ke Allah sebagai roh, maka Allah maturku indikator cinta yang ketiga itu ridho kepada Allah. Tumanina. Diberi gaji 10 juta dia bersyukur alhamdulillah. Sabar gitu. Nyatanya itu yang ketiga. Yang keempat, at-tadhiyah, pengorbanan. Ciri-ciri orang yang cinta itu adalah pengorbanan. Kalau lebih jelasnya dilihatnya di film Roma Irama, ada yang judulnya pengorbanan. Orang yang cinta akan rela berkorban apa saja demi kekasihnya. Dia korbankan hartanya, dia korbankan pikirannya, dia korbankan waktunya, dia korbankan perasaannya. Demi apa? Demi cinta kepada lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, walau badai seperti bahasanya. Jadi sok ingat kayak message gitu kan. Bahkan nyawa pun rela dikorbankan demi cintanya. Dan pengorbanan pun yang dia lakukan itu bukan karena terpaksa, tapi pengorbanan yang dilakukan itu karena cinta. Saking jika kumaha yang berkorban karena cinta, hampa, betul tidak? Ketika seseorang berkorban karena atas dasar cinta, hampa. Makin diminta untuk berkorban sesuatu, makin senang hatinya. Karena dengan demikian dia dapat menyenangkan kekasihnya. Nah, jadi kalau berbicara cerita pengorbanan dalam cinta adalah cerita yang apa ya, yang sangat menakjubkan gitu ya. Kalau cerita pengorbanan atas dasar cinta. Kita bisa membaca bagaimana kisah cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke tingkat mengorbankan anaknya. Jadi Ibrahim itu sakali kurban teh, saya lupa lagi baca 100 ekor unta atau 100 ekor domba ya. Nabi Ibrahim itu mengorbankan. Jadi atau 1000 ya. Satu ketika dia katakan boro-boro, berarti kaya Nabi Ibrahim itu. Tong boro onta, Nabi Ibrahim. Kalau Allah menyuruh budak bencit ke saya mah, cek bahasa rancak kenana gitu. Kenapa? Karena Ibrahim can boga budak. Pada saat itu belum punya anak. Kusana bencit tong boro onta. Budak dipencit ke saya. Memboga ketika kurang gitu. Jika kurang teh boga duit. Lamun saya boga duit 1 miliar dibagi ke anak-anak saya mah. Nah, ada teh boga. Sudah boga mencantang gitu. Nah, kerseri wewelan ke saya minta 100.000. Nah, gitu kan. Kersilah itu ditandana 200 juta. Nah, dati boga. Maka yang paling dermawan itu adalah orang miskin. Coba miskin mun aya boga mobil kabeh anak ada diajak piknik. Dati boga, mun boga mah. Oh iya.
Nah, Ibrahim belum punya anak pada saat itu. Tombora onta, tombora domba budak dipancing. Dengar boga budak. Allah menguji keimanan Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya. Dan Ibrahim menangkap itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Tapi Pak, dan dia kalau domba kekasih Allah Ibrahim subhanallah, imannya luar biasa. Tapi di samping imannya luar biasa, demokratisnya juga luar biasa. Semata-mata bapak ke anak Pak. Pemainnya tuntun Ismail. Kau dan kau cerita itu Mas Ibrahim. Wahai sini, saya bapak teh mimpi, dalam mimpi teh aku menyembelihmu. Apa pendapat? Gitu Pak. Ibrahim itu demokratis dengan anak. Apa pendapat? Mudah-mudahan dia soleh, artinya ada pendidikan sini aja. Wahai ayah, kalau itu perintah Allah laksanakan, niscaya akan termasuk ke dalam orang yang sabar. Jadi cerita yang sangat indah, pengorbanan antara seorang ayah dengan seorang anak. Bagaimana seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala begitu rela berkorban. Orang datang barang masjid do, datang barang masjid budak Pak. Kan masjid do mah dicantang tiap tahun. Betul? Cantang kan? Kan atuh untuk korban atau bagai masjid-masjid, nah atuh. Masjid atau diajar masjid. Nya bertahan kita bertahan mementina sama dengan masjid sanwari masjid mah masjid hayam heula Pak. Geus masjid hayam masjid soal. Masjid eto. Dulu masjid eto. Tapi ikutnya masjid doma. Geus diajar masjid doma masjid sapi gitu Pak. Kenapa? Di dalam Islam itu diajarkan masjid berkurban itu harus disaksikan. Lain tradisi apa namanya? Sunnah. Apa sih? Saya bahas nanti. Prosesi, tradisi. Prosesi penyembelihan itu harus disaksikan. Kenapa? Supaya umat Islam itu terbiasa melihat darah. Ketika umat Islam terbiasa melihat darah, lamun perang terbiasa. Kabayang Pak, lamun orang tidak biasa melihat darah, tuluy perang. Sampai kemana? Ada teman saya meninggali darah pingsan. Perang kayak kumaha coba. Serbu, ayo babaturan anak, kena panah keluar darah kemana? Pingsan mana? Bahkan ada iman mengeluarkan darah, masih saudara saya diperiksa darah, ya, diperiksa golongan darah nanti naon, apa tinggi? Cepret, pingsan. Coba itu kujar untuk kita ini kan terkerasa pingsan. Jadi kita harus menyaksikan itu supaya apa? Terbiasa. Kita bisa menyaksikan bagaimana cinta para sahabatnya kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan pengorbanan mereka di jalan Allah. Kalau kita baca bagaimana pengorbanan para sahabat, saya kemarin baca, saya mengulang lagi ya tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Karena saya mendengar seorang ustaz ada yang mengatakan hijrah Rasulullah itu bulan Muharram. Saya penasaran tuh ada itu guna. Kira apa? Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah.
Dirham. Ternyata Rasulullah berangkat dari Mekah ditemani Abu Bakar As-Siddiq itu pada tanggal 27 Syawal. Pada tanggal 27 Syawal. Tiba di Kuba, di Masjid Kuba itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Karena tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi bukan bulan Muharram berangkatnya. Nah, bagaimana melihat pengorbanan Abu Bakar, Pak? Allahu Akbar. Pengorbanan Abu Bakar, pengorbanan Ali bin Abi Thalib itu dalam perisai, dalam cerita hijrah itu pengorbanan luar biasa. Tapi kan Abu Bakar kesengat karena jengki. Ketika Abu Bakar bagaimana menutupi lubang-lubang yang ada di gua Hira, sampai tersengat karena jengki di situ. Banyaklah pengorbanan di situ. Bagaimana pengorbanan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat itu sadar, saya cukup sekian tentang ibadah. Aku lupa ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.